Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Dan kita akan kembali nih dari mengomentari Luis Prasetyo yang videonya kali ini berjudul Mati Kutu. Boris Bokir, Skakmat, Doditan yang menipu. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Terima kasih semuanya udah setia terus nonton video saya. Dari dulu sampai sekarang semuanya boleh terus mengikuti ulasan-ulasan yang ada. Nah, kali ini kita akan bahas soal Doditan. Kita dalam video ini spesial ya. Kita akan tunjukkan betapa dia tidak tahu tentang kekristenan dan betapa onnya si Doditan. Nggak tahu dia ini sebenarnya dulu Kristen beneran apa enggak. Dia tuh nggak ngerti sama sekali soal Kristen. Anda tahu nggak? Luis ini dia biasa berbohong. Dia pakai kata-kata itu adalah tidak ngerti sama sekali. Kalau kita ngomong tidak ngerti, oke, kita masih bisa terima. Tapi beda dengan tidak ngerti sama sekali. Artinya betul-betul zong. Guys, coba Anda nilai dengan jujur. Orang Kristen saja, ya, yang dia beragama Kristen, itu tidak mungkin yang mereka tuh tidak ngerti sama sekali. Pasti ada ngertinya, ya kan? Jadi tidak fair mengatakan bahwa orang itu tidak ngerti sama sekali. Ngerti nggak? Atau tidak bisa melihat sama sekali. Beda dong. Orang bisa melihat walaupun rabun dengan orang yang tidak bisa melihat sama sekali, beda dong. Ada sekolah. Murid-murid itu ketika guru nerangkan, ketika dia nangkap sedikit, itu artinya dia ngerti, tapi nggak semuanya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa dia tidak ngerti sama sekali. Kalau tidak ngerti sama sekali, dia tidak akan bisa ngomong sama sekali. Orang yang tidak ngerti sama sekali tidak akan bisa ngomong sama sekali. Ya, atau ngomongnya tuh betul-betul nggak nyambung. Ibaratnya dia tidak mengucapkan sama sekali apa yang disampaikan guru. Ya, karena dia nggak ngerti. Bahkan mau ngomong aja dia nggak ngerti mau ngomong apa. Jadi kalau Luis nih kita bandingkan sama Doditan ya. Coba deh, Luis ini apa pernah nontonnya podcastnya Doditan? Itu beliau itu ngobrol dengan siapa saja, terutama dari teman-teman kita yang Kristiani. Ya, coba ada lihat koleksi dari tengok kamarnya Luis, bandingkan dengan ruang podcastnya Doditan. Doditan itu mau koleksi banyak sekali Alkitab dari terbitan mana saja, PL, PB, terbit cetakan lama, cetakan baru, macam-macam guys. Luis ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Dia paling bukunya buku PB2 atau PB1 gitu kan. Jadi nggak sebanding sama Doditan gitu. Dia tidak nonton percakapan Doditan dengan teman-teman Kristiani yang datang ke podcast Doditan. Justru dia mengajarkan bahwa kan nggak tahu ya ada ini. Lalu dibuktikan Doditan dengan dia buka. Dia ambil kitabnya, Alkitabnya, lalu dia buka, dia tunjukkan. Ini, coba baca. Dan dibaca oleh teman-teman kita Kristiani yang penasaran dan mengatakan, oh iya ya ada ayat ini gitu. Itu apakah bisa dikatakan dari orang yang tidak tahu, dia ngerti sama sekali? Kan tidak begitu guys. Ini Luis memang dia tuh suka berbohong. Ya. Kalau ada orang mengatakan tidak ngerti, kita masih bisa ya terima. Tapi kalau tidak ngerti sama sekali, ini udah berbohong guys, gitu kan? Saya tidak pernah mengatakan Luis ini tidak ngerti sama sekali. Enggak, dia tidak ngerti guys. Mungkin ada beberapa yang mengerti, tapi yang pasti dia tidak mungkin tidak ngerti sama sekali. Tapi untuk Doditan dia katakan tidak ngerti sama sekali. Ini jelas sekali tidak jujur. Jadi kalau dia sudah memulai sesuatu dan ini diulang-ulangnya terus di setiap kontennya, artinya dia memang dibangun fondasinya di awal itu dengan berbohong. Bagaimana bisa Anda meyakini seseorang yang punya integritas yang buruk seperti ini, guys? Aneh nggak sih? Ya, kita langsung nonton videonya supaya lebih jelas lagi, cuy. Dalam diri Kodondi sendiri, ada perubahan karakter apa nggak saat menjadi mualaf atau ada? Apa? Banyak. Jadi dulu, ini beneran nih nggak apa-apa nih ngobrol nih. Ya nggak apa-apa, kan pengalaman experience orang beda-beda, nggak apa-apa lah. Waktu di Kristen,
gue merasa apa yang udah gue dapat itu semuanya karena gue gitu. Satu ya. Ya karena udah merasa ditebus kan. Iya. Jadi ngomong ngapa-ngapain ya, udah nanti udah nebus kok gitu. Ya. Terus gue kasar, gampang berantem. Di jalan bisa berantem, di rumah bisa berantem, bisa main fisik gitu, bisa main tangan, bisa main kaki gitu. Pada waktu masuk Islam, bunuh semut aja mikir 2 kali gue. Gitu ya. Sampai akhirnya ya. Walaupun sebenarnya kan bukan salah agamanya juga, salah orangnya juga kan. Bisa jadi, iya. Bisa jadi salah orangnya gitu. Iya. Aduh, Donitan fix penipu, fix. Bentar, saya potong dulu ya, guys. Gini ya, ini kita tahu beda Islam sama Kristen. Kristen itu ada yang nebus dosa, ingat, dosanya ditebus. Kita nggak ada yang nebus dosa, semuanya kita bertanggung jawab sendiri atas dosa yang kita buat. Saya berdosa, saya nanggung. Di Kristen tidak. Anda berdosa, Yesus nanggung. Itu harus dipahami dulu. Ada perbedaan itu di situ. Jadi Louis tuh nggak bisa tutup mata karena hal itu. Ya, misalnya kayak dalam keluarga saya, kalau saya bersalah, saya nggak punya orang dalam. Saya nggak punya bapak yang akan backup saya, nggak ada. Saya bersalah, saya minta maaf ke orang itu. Tapi dalam Kristen, saya salah, bapak saya yang tanggung jawab. Karena bapak saya nebus salah saya gitu kan. Itu bedanya guys, yang harus dipahami. Kita pakai logika aja kan. Itu kenapa ya? Memang seperti itu. Karena ada perbedaan konsep. Di Islam tidak mengenal konsep penebusan dosa oleh orang lain. Di Kristen ada. Makanya kalau kita pakai logika, ya itulah yang terjadi guys. Penipu. Kenapa saya katakan dia penipu? Sekarang dia bilang ya, di Kristen itu saya merasa bahwa segala sesuatu itu karena saya. Ajaran dari mana kamu bisa ngomong gitu? Sekarang tunjukin deh, kamu tuh gereja mana dulu, dan juga siapa pendetamu. Di gereja mana, siapa pendetamu, dan juga saya mau lihat sebenarnya ngajarin apa ke kau itu loh. Donitan, pertama. Yang disampaikan Donitan itu kan jelas ayatnya. Bahwa dia mengatakan bahwa di Kristen itu kan dosa ditebus Yesus. Dia logikanya, kalau kita itu melakukan sesuatu itu sudah ditebus, artinya kita tuh bisa bersikap sombong. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu tidak ada konsekuensinya, karena sudah ditebus. Jadi bisa gini ya, harus paham logikanya begini. Ketika misalnya gini, bapak saya ngomong ke saya nih ya, Bobi, kamu jangan utang ke warung ya, itu nggak baik ya. Tapi kenyataannya saya tahu ketika saya utang ke warung, itu bapak saya yang bayar. Jadi meskipun bapak saya mengatakan bahwa nggak boleh utang, ya, utang itu nggak baik, tapi dalam bawah sadar saya kan mengatakan bahwa kenapa nggak boleh? Kan jadi pertanyaan tuh, jadi dilema. Kenapa sih bapak saya bilang nggak boleh? Wong nanti dia yang bayar utangnya. Ibaratnya ada kesempatan. Karena kita tidak perlu membayar, ada yang bayarin, gitu. Jadi ini adalah alam bawah sadar tuh akan, kalau orang tuh berpikir dengan cerdas, logika, dia akan berpikirnya, alam sadarnya akan keluar. Kenapa saya harus menghindari utang? Kenapa bapak saya bilang utang itu buruk? Toh nanti kalau saya utang, dia juga bayarin. Jadi ada kesempatan. Jadi orang itu akan selalu menggunakan kesempatan. Maka Islam itu menutup kesempatan. Tidak ada yang nebus dalam Islam. Sehingga kalau saya hutang, ya saya nanggung. Jadi Islam itu gini guys ya. Bapak saya bilang, Bobi, kamu jangan utang ke dia ya. Kenapa Pak? Nanti kamu yang bayar loh. Papa nggak mau bayarin. Masuk akal kan? Logis. Ketika saya mau hutang, saya pikir, bapak saya pernah ngomong loh, kalau saya itu ngutang, nanti saya yang bayar sendiri. Artinya saya tahu bahwa konsekuensi itu saya nanggung. Tapi kalau saya dengar bapak saya bilang begini, Bobi, kamu jangan utang ya, utang warung itu nggak bagus, jelek. Tapi saya tahu ketika saya berutang, itu bapak saya bayarin. Bapak saya bayarin. Ini saya tuh dilema guys. Ada pertanyaan
ada konflik di situ. Pertanyaan, sebenarnya apa sih tujuannya bapak saya melarang saya berutang? Toh dia juga nebus. Jadi ada konflik di sini. Makanya Islam itu tidak ada yang begitu. Islam itu semua jelas, clear. Kalau kita berutang, kita buat dosa, kita nanggung. Sehingga tidak ada peluang bagi kita untuk berdosa. Kenapa? Karena konsekuensi kita nanggung. Tapi di Kristen kan ada konsekuensi yang tidak kita tanggung, tapi Yesus nanggung. Sehingga itu menjadi celah kesempatan kita untuk berdosa. Karena orang itu kan membuat sesuatu itu ada alasannya, ada justifikasi. Kenapa mau ngutang? Kan utang itu nggak baik. Ya, tapi kan di bapak saya akan bayar nanti. Apa salahnya? Di utang itu lunas kok, ya kan? Jadi meskipun saya nggak ada uang, bapak saya bayarin. Jadi saya utang apapun dibayar bapak saya. Itu guys masalahnya. Jadi sama kayak Anda nyuruh orang jangan berutang, tapi utangnya Anda yang bayar. Tapi kalau Anda nyuruh orang jangan berutang, karena dia harus bayar utangnya, orang itu akan mikir 2 kali itu berutang. Itu jadi ini masalahnya adalah antara sinkronisasi antara apa yang diinginkan dengan apa yang dipraktek di lapangan, guys. Kalau semua yang kamu dapatkan itu dari kamu, itu dan kamu bilang itu adalah karena kamu Kristen, jelas itu bullshit. Jelas itu omong kosong. Karena dalam Kristen itu jelas diajarkan bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia, dari Allah. Ya, kita coba lihat Alkitab kita ya. Coba kalian buka juga Alkitabnya lah. Itu Donditan tuh suruh baca Alkitabnya. Dalam kitab Roma ya, kita lihat ya. Kita akan buka dalam kitab Roma pasal yang kita buka pasal yang ke-11 ya. Roma pasal yang 11. Di ayat yang bagian bawah ya. Kita akan lihat ya. 36. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dari Dia ini adalah dari Allah. Dan oleh Dia, oleh Allah, dan kepada Dia, pada Allah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Loh, ini jelas loh, ayat ini mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sebenarnya segala sesuatu yang kita miliki ini berasal dari Allah. Guys, itu segala sesuatu itu bukan hanya milik, ya. Segala sesuatu. Kita ulang lagi ya. Nih. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, ya, dan kepada Dia. Segala sesuatu, guys. Jadi bukan terbatas kepada hanya sesuatu, tapi segalanya. Jadi segala sesuatu itu adalah oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, Dia ini siapa? Allah. Kenapa kok lari ke Yesus? Pertama. Kedua, termasuk dosa. Dosa itu kepada Dia kita meminta ampun, bukan Yesus yang nanggung, gitu. Ya. Jadi kita ya adalah ciptaannya. Kita tuh dari Dia, Dia menciptakan kita, dan kepada Dia kita meminta ampun. Itu logikanya, guys. Ya. Kepada Dia, bukan kepada Yesus, gitu loh. Jadi Louis ini nyuruh kita baca, dan ini bunyinya adalah Allah, lalu dia larinya ke Yesus. Ini nggak nyambung, guys. Segala sesuatu yang kita miliki ini berasal dari Allah. Berasal dari Yesus Kristus. Dan bukan karena kita. Kamu Louis? Ya, bukan karena kita, bukan karena Yesus, tapi karena Allah. Ya. Kristen dari mana sebenarnya kamu, Dondi? Nggak ngerti apa-apa, itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang bahwa dia itu mengalami perubahan katanya. Oh enggak, bukan yang itu. Yang kedua, katanya dia itu bebas melakukan apa saja karena dia sudah ditebus. Kamu tahu ajaran itu dari mana? Pernahkah pendetamu mengajarkan bahwa silahkan kalian berzina, kalian... Iya, saya katakan berkali-kali ya. Pendeta itu sama kayak bapak saya mengatakan bahwa kamu jangan ngutang ke warung. Tapi faktanya utang itu bapak saya bayarin. Jadi ini adanya suatu hal yang tidak konsisten. Di satu sisi melarang kita untuk jangan berutang.
Tapi faktanya kita berutang, dia bayarin, dia yang nanggung. Coba guys. Artinya kita tuh tidak dikasih tanggung jawab. Kalau Anda mau orang tidak berutang, ya kasih dia tanggung jawab. Nih, jadi contoh lagi ya. Jangan korupsi. Nih, ini yang lebih gampang lagi ya, lebih gampang lagi nih. Kita mengatakan bahwa jangan korupsi. Kenapa jangan korupsi? Ya, pokoknya jangan korupsi. Kenapa? Kalau yang logis Islam ya, kalau Islam itu logis ya, mengatakan bahwa karena nanti kalau mau korupsi, kamu di penjara. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Korupsi, kamu digajar penjara. Nah, satu lagi, kamu jangan korupsi ya. Kenapa jangan korupsi? Mau bilang apa dia? Ya pokoknya jangan korupsi ini deh. Ya kenapa jangan korupsi? Langsung dijawab sama yang dia lagi. Kamu suruh saya jangan korupsi. Sementara kalau saya korupsi, nanti kamu yang tanggung jawab. Ada yang tanggung jawab. Saya ada nebus loh. Sehingga saya dia bakal masuk penjara. Karena saya cukup percaya sama dia, dia akan tebus saya. Sehingga apa urgensi saya tidak korupsi? Apa? Nggak ada urgensinya, guys. Anda bayangkan setiap koruptor itu ada yang nebus. Anda bayangkan itu. Setiap koruptor ada yang nebus. Ya, dia melakukan korupsi, walaupun dilarang, jangan korupsi. Jangan korupsi ya. Kenapa? Dia jangan korupsi aja. Ya kenapa? Wah, nggak ada yang nebus. Ini ada bayangkan ya. Misalnya kayak kemarin, yang korupsi itu adalah Harun Masiku. Kalau ada yang nebus, itu Harun Masiku nggak perlu menghilang dia. Nggak perlu. Dia tinggal keluar publik santai. Kenapa? Aku ditebus sama Jokowi misalnya. Aman, guys. Jadi apa alasan orang untuk tidak mencuri, tidak berzina, kalau ada yang nebus? Apa alasannya? Kan tidak ada alasan dari dia. Jadi kata-kata jangan mencuri tidak bermakna karena toh ditebus juga gitu. Ini ajaran yang tidak bertanggung jawab. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu bertanggung jawab. Anda berbuat, Anda yang nanggung akibatnya. Jadi kalau koruptor, ya dia di penjara. Tidak akan bisa lolos dari hukum. Hanya kalian percaya kepada seorang orang dalam. Nggak bisa. Oh, koruptor percaya kepada ketua partai A. Lalu dia ditebus. Oh, nggak ada dalam Islam. Begitu nggak ada. Itu ajaran Kristen. Jadi, Anda mengatakan jangan korupsi ya. Sorry ya, jangan korupsi ya. Tapi, yang koruptornya bebas, ditebus sama orang yang dia percaya itu ketua partai A misalnya. Ini gimana ceritanya? Makanya saya katakan ya, ajaran Kristen tuh mohon maaf ya, ini memang kalau logika itu nggak masuk akal, guys. Ya. Memang diajarkan jangan mencuri, jangan berzina, tapi peluangnya nggak ditutup. Anda menyuruh orang jangan mencuri, jangan berzina, tapi Anda tidak mengajarkan orang itu tanggung jawab. Tidak ada konsekuensinya gitu loh. Orang kalau memberikan suatu warning harus ada hukumannya, sehingga dia akan ngerti kalau apa perbuatan itu ada konsekuensinya. Ya, ngerti nggak? Anak saya bilang nih, nah kamu jangan nyontek ya. Kenapa Pak? Nanti kalau kamu nyontek, ketahuan guru, kamu akan tidak dapat nilai kamu jelek. Tapi kalau dia tahu nih, bapakku ngomong gitu, tapi aku tahu. Ketika aku nyontek, aku buat salah nih, nanti bapakku yang tebus, aku tetap dapat nilai. Apa terjadi? Ya anak saya tidak salah dong dia nyontek. Kenapa? Tidak ada tanggung jawabnya. Taunya itu jelekan ke saya, guys. Itulah tidak masuk akalnya. Ini Donitan tuh ngerti bahwa ada larangan itu, jangan mencuri, jangan berzina, tapi tidak sinkron dengan tadi itu, dengan perbuatan dosa. Ya. Sesuatu yang tidak mengajarkan tanggung jawab, konsekuensi tanggung oleh pribadi, itu akan menyebabkan bola liar, sehingga akan membuat peluang itu terbuka untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, guys. Kalian marah, kalian mukulin orang karena toh kamu ditebus. Tuh, gak pernah di Kristen tuh ajaran kayak gitu, Dondi.
Nah ini lagi Boris Bokil, jangan-jangan Boris Bokil iya ini mau login juga. Aduh hati-hati Boris, jangan gara-gara podcast kamu tinggalkan Yesus Kristus, hati-hati. Nah kita lihat dalam Alkitab ya, benarkah seperti itu? Dalam Galatia 5 ayat 13 ya, ini perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Panggil untuk merdeka ini sama dengan diselamatkan. Ini istilah merdeka, ini istilah penyelamatan. Nah, atau sudah ditebus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu, jangan digunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan. Ini guys ya, coba kita baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lainnya seorang yang lain akan yang lain oleh kasih. Ini sama sekali tidak sinkron, ya. Coba orang merdeka, ya, ditebus dosa-dosanya, berarti ada peluang dong, karena ada nebus, ya. Jadi kita tuh guys ya, kalau mau menyampaikan sesuatu itu harus jelas penekanannya. Kenapa nggak boleh? Karena sanksinya akan kamu tanggung. Anda kan cuman anjuran-anjuran tidak akan berefek. Makanya ada namanya reward and punishment gitu. Orang tuh nggak bisa dibiarkan bebas, nggak bisa guys. Makanya ada aturan, ya. Coba di perusahaan, coba dengarkan di perusahaan. Coba suatu perusahaan tuh hanya ada anjuran, ya, nggak ada hukumannya, ya. Jadi gini, ya. Ini gampang nih guys, ya. Anda bayangkan, anak GM, anak owner nih. Saya pekerja biasa misalnya. Lalu ada juga pekerja lain, anaknya pemilik perusahaan. Nah, karena saya pekerja biasa, nggak ada nebus. Kesalahan saya nggak nebus. Anaknya pemilik, dia buat salah, ada nebus. Ada nebus. Nah, ketika kita sama-sama bekerja di perusahaan, pastilah kita akan di briefing, ya, sebagai pekerja, meskipun saya tidak punya orang tua pemilik perusahaan ini, tapi dia punya, pasti akan sama-sama di briefing, gitu kan? Pasti akan sama-sama dikasih aturan. Ini aturannya ya, kalau terlambat berapa kali potong gaji, atau ya disuruh hukuman apa gitu. Jadi ada konsekuensinya. Nah, jadi dikasih tahu tuh, saya dan dia dikasih tahu sama-sama. Kalian jangan terlambat ya, jangan absen ya, jangan bolos ya. Dikasih tahu saya dan dia sama. Karena aturan perusahaan begitu. Tapi dia tahu ketika dia buat itu ditebus bapaknya yang pemilik perusahaan ini. Saya tahu juga kalau saya buat kesalahan tidak nebus, saya akan tanggung jawab. Siapa yang berpeluang untuk mengabaikan peraturan ini? Saya apa dia? Dia, anak perusahaan, karena ada yang backup. Ngerti nggak? Dan terbukti. Dites nih. Kita berdua ngetes nih. Sama-sama terlambat. Yuk kita kompak, yuk terlambat yuk. Kita mau ngetes nih apa yang terjadi. Lalu ternyata setelah kejadian, saya dipanggil. Kamu sini. Kamu terlambat ya. Kamu dapat denda potong gaji sekian hari gitu. Lalu dia dipanggil. Ya, dipanggil dia. Kamu melanggar peraturan. Tiba-tiba dia dapat telepon deh orang manajemennya dari bapaknya yang nebus dia. Bro, itu anak aku loh bro. Dia percaya sama aku bapaknya. Saja aku tebus. Apa yang terjadi? Ini orang anak pemilik ini lepas dari hukuman. Saya kena hukum. Karena saya tanggung jawab sendiri. Saya nebus. Kira-kira besok-besok saya ngulangi nggak? Enggak. Saya kabok tobat. Dia enggak. Dia ngulangi. Dia kapok nggak? Enggak. Kenapa? Prakteknya ketika dia melanggar langsung ditebus bapaknya. Bapaknya manajemen. Bro, itu anak aku bro, lepasin. Jika dia tahu ada peluang.
oh aku dilarang nih, tapi makanya aku berbuat bos bapakku nelpon langsung manajemen. Jadi Anda harus ngerti psikologis itu guys ya. Jadi Anda mengatakan sesuatu tuh jangan, tapi faktanya orang lain yang nanggung gitu loh. Ini gimana logikanya? Makanya Islam tuh lebih masuk akal. Kita tuh tidak berani buat dosa. Kenapa? Karena kita nanggung. Kalau mereka tidak. Seperti tadi analogi tadi, seorang anak pemilik perusahaan kerja. Dia tidak terikat peraturan itu. Memang dia dikatakan bahwa jangan merokok ya, tapi dia tidak akan dihukum. Apa yang terjadi? Ya dia akan memanfaatkan itu. Namanya peluang gitu kan, kesempatan. Dia tahu dia tidak akan dihukum. Ya, dia akan berpotensi untuk melanggar itu. Rasa takutnya akan hilang. Dia akan pikir, untuk apa jualan ini? Toh saya melakukan juga aman-aman saja gitu kan. Nah, di situ tak masalahnya guys. Yang lain oleh karena kasih. Justru di sini diajarkan layanilah orang lain dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih. Walaupun kamu sudah ditebus, bukan berarti kamu bisa melakukan kekerasan. Nah ini loh ajaran Kristen dari saya kecil sampai sekarang gak pernah diajarkan kekerasan semacam ini. Jadi saya punya pengalaman juga ya guys ya. Adik saya tuh suka minjam uang guys, pinjol. Nah, Anda tahu kenapa dia hobi pinjol? Karena setiap dia ngutang, itu dia minta uang ke bapak saya dapat. Pak minta uang untuk apa? Bayar utang, pinjol. Bapak saya kasih. Hilang terus sama dia guys. Kenapa? Ada yang bayarin, aman. Saya, karena saya anak sulung, saya tahu bapak saya tidak akan mau bayarin. Ya kan? Saya tahu bapak saya tidak akan mau bayarin. Makanya saya tidak mau minjam. Karena saya tahu ketika saya minjam, saya yang akan bayar sendiri. Jadi ketika bapak saya tuh sering ngomong ke adik saya, janganlah kamu utang-utang. Ya percuma. Ketika adik saya utang, dibayar bapak saya. Jadi adik saya melihat ada kesempatan nih. Jadi guys, omongan itu sinkron dengan tindakan. Kalau Anda mau seorang itu jangan berzina, jangan mencuri, ya jangan tebus dosanya. Harus dia yang nebus dosa sendiri. Sehingga dia akan bertanggung jawab. Islam itu ajarannya jelas, clear. Dia berbuat, dia tanggung jawab. Nggak ada itu tebusan dosa, nggak ada. Itu guys logikanya. Mukulin orang dan juga buat bebas sebebas-bebasnya supaya kamu sudah ditebus jadi bebas-bebas aja bikin. Enggak loh. Dalam Kristen tuh justru dibilang jaga kekudusan hidup. Berbuahlah buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera yang artinya tidak boleh membuat pertengkaran dan lain-lain. Oleh karena itu udah gila ya. Misal gini. Saya dilarang makan banyak. Dilarang, ya pokoknya jangan makan banyak dah. Nanti ya pokoknya dilarangnya jangan makan banyak gitu kan. Tapi saya tahu nih ada yang masakin. Ya. Nah, orang kalau yang masakin itu manusia biasa, dia tahu itu orang bakal capek, dia akan mikir, ya oke, aku memang bukan aku yang masak. Tiap aku makan, yang masak adalah dia. Tapi kan dia manusia biasa, dia punya rasa capek. Timbul empati, timbul simpati. Aku gak boleh nyusahin dia. Bisa, peluangnya ada, tetap ada peluang untuk kita tuh melanggar itu karena dia masakin. Jadi ada bumper kedua yaitu rasa iba, simpati dan empati kepada orang yang masak itu. Tapi ini bayang-bayang bisa. Ketika orang masak adalah Tuhan. Ingat Yesus mereka Tuhan kan gitu kan. Artinya nggak ada beban bagi Yesus untuk nanggung dosa kan. Jadi sama kayak orang yang masak ini adalah Tuhan. Nggak ada beban bagi dia. Nah kita hilang batas semua. Nggak ada rasa empati, simpati, kasihan. Buat aja terus kenapa? Ada yang masakin Tuhan gitu. Jadi guys, sedangkan bumper pertama aja ada yang masakin, itu manusianya sudah ada peluang untuk kita berbuat itu. Karena bukan kita yang masak gitu kan, bukan kita nanggung. Apalagi kalau yang nebus itu, yang masak itu Tuhan. Oh,
dan peluang lebih besar lagi. Makanya saya katakan bahwa Islam itu menutup semua peluang itu. Islam itu konsisten. Jangan buat dosa ya. Kenapa? Karena kamu nanggung. Orang akan mikir 2 kali berdosa. Tapi kalau jangan buat dosa ya nanggung siapa? Yesus nanggung. Ngapain juga saya tidak buat dosa? Itu tanpa sadar akan seperti itu, guys. Meskipun ada keluar mengatakan bahwa jangan buat dosa, tapi gak sinkron dengan hukumannya, gitu, guys. Gak ada reward dan punishment itu gak ada. Karena punishmentnya ditanggung sama Yesus, gitu loh. Lo ajaran itu jelas, Donitan. Kamu dulu itu waktu Kristen ini benar-benar Kristen atau enggak sebenarnya? Ajaran yang mana? Orang seluruh dunia juga tahu bahwa di Kristen itu bukan berarti ketika engkau ditebus, engkau berbuat seenaknya. Enggak. Kamu tetap harus melakukan sesuatu yang baik, yang benar. Ya walaupun keselamatan kita dari Kristus, bukan berarti kita buat seenaknya. Enggak dong. Iya, tapi yang bawah sadar kita akan ke situ larinya. Ya, ketika anjuran dengan efek yang nggak sinkron, ya akan terjadi. Apa kayak koruptor ya, saya ulang lagi guys ya. Koruptor itu tidak dihukum, tapi dia cukup bilang saya percaya kepada ketua partai A, lalu dilepas hukuman. Kira-kira besok orang itu korupsi lagi nggak? Korupsi lagi dia. Makanya hukum kita mengatakan bahwa koruptor itu harus dihukum mati. Kalau Pak Anies itu kan mengatakan bahwa dia harus dimiskinkan. Jadi ada konsekuensinya. Itu yang buat orang itu menghindar. Tapi kalau ada konsekuensinya, ya orang itu apa alasannya untuk menghindar, guys? Jadi alasan itu dihilangkan dalam Kristen. Jadi taunya hanya jangan berzina, jangan mencuri, tapi alasan untuk berzina, jangan mencuri itu dihilangkan. Karena tidak ada konsekuensinya, tidak ada punishment-nya, guys. Justru ada ajaran kan yang memperbolehkan membunuh orang kalau orang itu keluar dari ajarannya. Waduh, itu yang lebih ngeri, Donit. Itu beda lagi. Makanya belajar Islam itu benar, ya. Orang murtad itu tidak serta-merta dibunuh. Kalau begitu hukumnya, saya tanya, berapa banyak orang murtad? Ada nggak dibunuh? Nggak ada. Contoh, Kifat Malang kemarin, murtad. Dibunuh nggak dia? Nggak ada. Nggak ada orang murtad dibunuh, guys, ya. Siapa? Sayyidina Ibrahim. Kalau memang itu aturannya, udah dibunuh tuh Sayyidina Ibrahim. Makanya lu sih jangan fitnah, gitu kan. Jadi gini, orang ini adalah pengkhianat. Dia tuh memang mau menyerang Islam, jadi dia tuh murtad. Lalu dia menjadi musuh dan selimut. Ini sama kayak adat, bayangkanlah, sama kayak pengkhianat. Ya, dia hukuman mati. Pengkhianat itu hukuman mati, guys. Ya, saya contoh aja lah ya, misal gini, ya. Anda bayangkan ya, misalnya kayak DN Aidit. DN Aidit itu kan ketua partai PKI. Ya. Dia NKRI kan, tapi dia berkhianat. Dia keluar dari NKRI dan gabung dengan Cina. Musuh selimut. Apa hukumannya? Mati, guys. Begitu loh. Makanya harus ngerti. Jadi nggak semua murtadin itu hukumnya itu bukan berlaku untuk para murtadin, tapi murtadinnya bagaimana dulu gitu. Ya. Kalau misalnya kayak Den Aidit itu jadi warga kenegaraan Cina, di komunis silakan, itu hak dia. Tapi dia gunakan itu untuk menyerang Indonesia, untuk kudeta, itu dia wajib dihukum mati. Ya, pengkhianat. Ya, kalau dia memilih untuk pindah ke warga negara di dalam Cina, komunis, silakan, hak dia. Sama kayak orang murtad, itu hak orang itu. Tapi dia masalah, kalau dia sudah gabung ke Tiongkok, komunis, lalu dia menjadi duri dan daging pula, dia merencanakan kudeta, dia dihukum mati. Sama kayak murtadin. Kalau dia murtadin silakan, hak dia. Tapi ketika dia menggunakan menyerang Islam, membahayakan Islam, ya, membahayakan ibadah itu betul-betul membuat suatu kerusakan besar, ya, dihukumnya pengkhianat gitu. Jadi harus paham, guys, hukum Islam itu tidak keluar Islam dibunuh, enggak. Kalau coba tanya saya ya, sebanyak
kalau itu yang berlaku, itu Ki Fatmala, Saifuddin itu sudah dibunuh guys. Faktanya tidak gitu kan. Jadi lu sih jangan fitnah lah ya. Jadi telah apa ya, dia nuduh orang bohong, dia sendiri bohong guys. Jangan-jangan kamu nggak tahu di mana itu ajaran itu. Jangan sampai kamu nggak tahu. Bahkan dulu ada orang Kristen yang ngerti ajaran Islam, sosok ngomong ajaran Islam. Tulisan yang ngerti ajaran Kristen, dibilang nggak ngerti sama sekali. Ini Louis nih guys ya, ada bayangkan ya. Dia sok tahu tentang ajaran Islam. Faktanya tidak tahu. Saya udah buktikan tadi. Kalau memang itu benar ajaran Islam, udah dipraktekkan. Umat Islam itu guys ya, itu tuh ada lihat bagaimana umat Islam itu sangat menjaga syariat. Ada bayangkan, ketika orang aja ya buka rumah makan di bulan puasa itu sudah demo. Apalagi murtad yang hukuman mati. Orang yang buka di bulan Ramadan di siang hari itu di demo. Hukumannya bukan hukuman mati. Ini orang murtad, nggak ada di demo kan? Ada demo Saifuddin Ibrahim murtad, nggak ada. Padahal kan kata Louis kan hukum mati. Sedangkan yang bukan hukum mati aja buka restoran di siang hari nggak menghargai umat Muslim itu di demo. Ini dikatakan hukum mati, mana buktinya Louis? Pakai logika lah. yang katanya darahnya dihalalkan. Waduh, ngeri juga gitu. Kristen lo nggak boleh itu. Saya tanya sekarang, ya. Darahnya DNA ini halal apa tidak? Halal. Siapa lagi? Pengkhianat bangsa ini, ya. Menir-menir yang dulu cokong-cokong Belanda, pengkhianat halal nggak? Halal. Karena mereka tuh membantu Belanda untuk menjajah Indonesia. Itu pengkhianat, gitu. Jadi guys ya, harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan yang halal dan lain itu apa. Jadi lu sih kalau nggak paham jangan ngomong gitu kan. Nanti kamu bilang, wah di perjanjian lama itu Tuhan memperbolehkan. Kalau kamu Kristen, kamu tahulah jawabannya itu. Kamu tahulah kenapa di perjanjian lama diizinkan. Diizinkan dalam arti kok diperbolehkan membunuh dan lain-lain. Bukan diperbolehkan. Tuhan memakai mereka untuk menghukum bangsa-bangsa yang berdosa itu. Masalahnya guys ya, ini ada perintah. Itu masalahnya. Dan Anda tahu ya, perintahnya penyelamat itu adalah kejam. Bunuhlah mereka semua. Kanak-kanak, wanita, hewan. Anda bayangkan. Kalau diperintahkan gini, bunuhlah mereka yang jahat. Mereka bersalah, oke, kita masih bisa terima. Tapi apa katanya? Bunuhlah semua. Wanita, kanak-kanak, orang tua, hewan. Artinya perintahnya adalah membunuh orang nggak bersalah. Di situ masalahnya. Jadi Tuhan di perjanjian lama memerintahkan untuk membunuh orang nggak bersalah. Ya, perhatikan itu. Jadi ini berkebalikan dengan tadi. Dosa ditanggung Yesus. Perhatikan coba. Yesus kan nggak bersalah itu. Tapi dia nanggung dosa orang nggak bersalah. Ini juga sama. Yang nggak bersalah, yang nanggung dosa orang nggak bersalah. Gimana coba logikanya guys? Coba logikanya gimana? Kan Yesus nggak bersalah, tapi dia nanggung dosa orang-orang yang bersalah. Louis yang mencuri, merampok, Yesus nanggung. Tadi gitu. Tuhan menyuruh membunuh, bunuhlah semuanya. Kanak-kanak, orang tua, wanita, hewan-hewan. Yang salah siapa? Yang pasti bukan mereka. Yang salah itu adalah orang yang laki-lakinya mungkin, yang jahat itu, yang memerangi orang Kristen misalnya, orang pengikut Yesus misalnya. Tapi kenapa yang disuruh bunuh adalah wanita, anak-anak, orang tua, hewan? Makanya saya katakan, ini logika kita nggak dapat menerima itu guys. Kok bisa ada yang salah, bukan dia yang nanggung, bukan dia yang disuruh untuk dibunuh, tapi yang disuruh bunuh adalah orang-orang nggak berdosa, yaitu wanita, anak-anak, orang tua, dan hewan. Logikanya di mana guys? Masa ngomong kayak gitu katanya mantan Kristen dan pintar? Oh, Dita, please deh.
Jadi kalau misalnya Tuhan itu ya menyuruh untuk, anggaplah itu adalah orang-orang dipakai Tuhan untuk menghukum. Tapi yang dihukum kan harus tepat sasaran. Masa sih wanita, anak-anak, sama kayak sekarang langsung di Israel Palestina. Anggaplah IDF itu mengatakan bahwa yang salah adalah Hamas. Kenapa dibantai anak kecil, wanita, orang nggak bersalah? Kenapa? Kenapa Netanyahu nyuruh ya membantai anak-anak kecil, wanita, orang tua tidak bersalah di Gaza? Kenapa? Kenapa warga sini dibantai? Artinya ada yang salah dengan Netanyahu. Berarti di sini adalah ada yang salah dengan Tuhannya di Alkitab penjelama. Kenapa kok menyuruh membunuh orang tidak bersalah? Pasti masalah di situ, Luis. Bukan masalah menyuruh untuk menghukum orang, tapi siapa yang dihukum? Itulah dia berpikirnya. Yang ketiga, katanya dulu waktu di Kristen suka mencak-mencak, mukulin orang, suka berbuat kasar, tapi setelah keluar Kristen sudah baik. Lah selama ini yang kelakuannya kayak gitu itu orang Kristen atau bukan? Dia lihat kasus di Indonesia. Coba aja pergi luar negeri, ya. Indonesia itu 86% Muslim, ya. Di Amerika dia pergi. Siapa paling banyak? Jadi kalau dia Luis lihat statistik ya di dunia, coba katakan negara dengan kejahatan tertinggi itu dipegang sebesar oleh negara-negara Kristen. Tidak masuk sama sekali negara Islam. Itu kita ngomongnya global. Jadi kita lihat itu harus global, jangan lokal. Jadi gini loh, ada suatu kampung, suatu sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya kan? Kelas 1 ada 5 lokal, kelas 2, kelas 3, 5 lokal, ada 15 lokal. Nah, di lokalnya Luis itu ada 86 orang Islam. Di satu lokal isinya 100, ya. Sementara Kristennya hanya 5 orang. 86 orang Muslim, anggaplah 10 orang Kristen. Nah, peluang untuk 86 orang untuk berbuat salah dibandingkan dengan 15 orang buat salah, tentu akan ada jadi peluang 85 orang, ya kan? Jadi Luis itu ketika lihat bahwa ini banyak kali umat Islam yang buat salah nih, ya orangnya 86 orang, yang Kristen cuma 15 orang. Coba kalau dia pindah ke kelas sebelah, yang orang Kristennya ada 86 orang, Islamnya 15 orang, ya, akan kemungkinan besar orang Kristen itu yang paling banyak melakukan kesalahan. Dan kalau dia keluar ke sekolah itu, dia duduk di tengah lapangan, dia akan lihat, dia baca data, oh ternyata dari semua sekolah ini, seluruh besarnya itu dipegang oleh orang-orang Kristen. Itu pola berpikirnya guys. Jadi jangan lihat Indonesia, jangan lihat. Anda mau lihat pelacur di Indonesia, ya banyak Muslim. Coba lihat pelacur di Amerika, paling banyak orang Kristen. Jadi guys pakai logika. Dia memandangnya tuh sempit, gitu. Memandangnya di Indonesia. Harusnya kan kita harus fair melihatnya di global guys, gitu. Mukul-mukul orang, mencak-mencak, larang-larang orang ibadah. Di Kristen justru diajar. Islam tidak pernah melarang orang ibadah. Yang mereka lakukan itulah demo terhadap pelanggaran hukum, ya, hukum dan etika. Anda mau ibadah silakan, tapi harus hargai orang juga. Kenapa? Karena kan orang juga nggak hanya Anda yang ibadah gitu. Semua orang tuh butuh ibadah, dan ibadah itu ya adalah bagian dari syiar. Sehingga nggak harus harus karena berhubungan dengan kepentingan publik harus ada kompromi gitu. Jadi nggak bisa ada tuh senang sendiri, nggak bisa. Contoh kita di Bali itu adalah kita mau ibadah nih, ibadah kita adalah ibadah kita tuh misalnya kita ngaji. Nah di situ ada ritual namanya nyepi. Ya kita harus ngerti. Kita bisa ibadah kok dengan cara pelan-pelan ngomongnya, sehingga mereka tidak terganggu. Di sama-sama terganggu. Cuma kita paksakan. Kita bilang kita mau ibadah nih, kita mau ibadah juga atau mereka, ya bentrok. Karena kan bisa ngalah sesuatu. Kita bisa ibadah, tapi tidak mengganggu ibadah dia.
Nah ini Louis coba, dia ibadah tapi mengganggu warga sekitar, ya. Dengan cara apa gini loh guys ya, kita tuh kan punya telinga, kita punya parameter gitu. Kita orang itu ya harus lihat kepentingan orang banyak. Ketika ada orang terganggu banyak, itu kita harus punya rasa empati. Oh, kita melakukan sesuatu ini kira-kira orang terganggu nggak? Kira-kira terganggu nggak gitu? Ada kan ya? Ada orang ribut di bioskop. Kalau ada berita ini, karena dia nonton tuh berisik, mengganggu orang. Itu nonton loh guys, ya kan? Jadi masa tuh kita tuh nggak bisa kita tuh senaknya saya jadi nyanyi, nggak bisa. Saya saja nekankan itu diri saya. Saya dengan musik, saya pakai headset. Suara saya tidak sampai kemana-mana. Saya nenggang mereka. Saya nggak perlu nunggu tetangga saya protes, baru saya itu menghentikannya. Tidak. Saya jaga, sebelum tetangga saya protes, saya jaga dulu. Maka saya itu dengan musik ya, pakai headset. Saya nyanyi, tak ada speaker. Tidak ada speaker di rumah saya, nggak ada guys. Karena saya takut ganggu tetangga. Jadi saya tetap bisa bernyanyi tanpa ganggu tetangga. Sama kayak ibadah. Nah, kalau tetangga Anda kebetulan satu frekuensi, ya silakan. Misalnya, saya tahu tetangga saya adalah banyak di komplek ini, di kanan belakang rumah saya itulah penggemar musik pop. Sehingga kalau saya putar musik pop kencang-kencang, yang terjadi apa? Mereka senang. Oh, selera kita nih. Fine, enak, enjoy. Tapi kalau saya tahu tetangga saya penggemar lagu pop, dia nggak suka keroncong, lalu saya putar lagu keroncong keras-keras, apa terjadi? Mereka terganggu. Sama kayak agama juga begitu, ya. Nggak semua orang mau dengar ibadahnya agama lain tuh, nggak semua orang, ya. Karena semua orang tuh punya hak untuk untuk memilih gitu, ya. Contoh ada kasus ya, orang yang Kristen yang sopan sekali, dia satu kos sama teman muslim. Ada contoh nih, toleransi begini guys ya, dia satu kos sama teman muslim. Teman muslimnya baru pulang dari masjid, dia di kamar itu lagi nonton di laptopnya itu ya, pakai speaker itu nonton, speaker bahkan pakai laptop aja, cuman suaranya pasti kedengaran di kamar yang sempit itu. Nah, dia nonton khotbah agama Kristen. Ketika teman muslimnya datang pulang, dia langsung matikan itu dan dia nonton lain. Teman muslim bertanya, kenapa kamu matikan? Karena saya nggak mau kamu terganggu, karena kamu kan bukan Kristen. Itu sopan guys, dia kompromi. Nah, dia bertanya, harusnya dia kan bertanya, boleh nggak aku nonton? Nah, teman muslim tadi tanpa dia bertanya, karena melihat respeknya dia menghargai muslim, dia katakan bahwa nggak apa-apa, nonton silakan, nggak apa-apa. Aku juga mau ngaji nih. Jadi si Islam ngaji, si Kristen nonton khotbah. Enak, kenapa? Karena kompromi, masing-masing membolehkan. Coba Anda bayangkan ya, kalau si Kristen ini tetap putar khotbah, sementara temannya masuk, dia cuek aja, seakan-akan temannya nggak ada. Enak nggak? Nggak enak. Makanya perlu kompromi. Apa salahnya ngomong? Ini main ibadah saja. Kalau ibadahnya tidak kedengaran nggak apa-apa. Ini ibadah kedengaran. Pakai speaker. Gereja itu pakai speaker kan. Saya saja itu bekerja ya di hotel. Itu kedengaran guys sampai lantai berapa itu. Dia nyewa ruangan di lantai bawah. Itu seluruh lantai bawah tuh dan hotel tuh kedengaran semuanya. Mungkin Anda keluar itu pun masih kedengaran. Itu kalau Anda agak jauh. Lantai 2, 3, 4 masih kedengaran guys. Saking gedenya itu sound systemnya gitu kan. Karena saya tahu betul itu. Ketika mereka ibadah itu, mereka tidak mau pakai sound system hotel. Saya tanya, Bang, kita hotel ini bagus loh sound systemnya. Kita standar kita tinggi loh Bang. Abang tahu gak? Konser aja, memang sih konser tuh pakai sound system mereka sendiri. Maksudnya itu kayak event-event kayak ya standar lah, kayak
ada forum, ada acara pemerintahan, acara pesta, itu pakai sosial kita. Cuman kayak konser ya, atau ibadah mereka. Nah, kan apa? Bang, ini kurang bang sosialnya, kurang keras ya, kurang soalnya kurang masuk gitu, kurang menggelegar. Makanya ketika event kita pakai sosial kita dengan sosial mereka itu beda guys. Skornya lebih besar mereka. Jadi kedengaran guys. Nah itu nggak semua orang itu bisa tidak terganggu, nggak semua orang. Kita nggak bisa maksa orang untuk tidak terganggu, nggak bisa guys. Makanya eloknya ya seperti kasus tadi. Apa saya ada tuh ngobrol. Bro, kami bangun gereja nih. Nanti sekiranya kami kan ibadah kan pakai speaker, pasti kan kedengaran tetangga. Boleh nggak? Izin dulu sama warga. Sama kita tadi teman kita yang Kristen ini, temannya satu kos datang pulang, dia izin dulu. Dia bukan izin ya, dia matikan, dia ngerti. Itu baru enak guys namanya, nggak cuek-cuek bebek gitu. Jadi apa? Ya teman kita Kristen itu cuek-cuek bebek. Ya kan? Itu masalah di situ guys. Tidak adanya komunikasi. Gitu. Kalau kita komunikasi, kita nggak asal bangun. Bangun kita datangi dulu, silaturahmi dulu, ngobrol dulu. Kira-kira kita bangun masjid masalah apa tidak? Kalau masalah kita nggak akan bangun guys. Itulah beda kita dengan mereka gitu. Ajarkan tidak boleh kekerasan. Lah itu fix loh. Itu fix. Kita akan lihat ya. Titus 3 ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut. Ya, saya katakan ini tidak sinkron. Karena nyuruh orang berbuat baik, tapi mereka kejahatannya ditebus. Ini nggak sinkron, guys. Ya, saya ulang berkali-kali ya. Sama dengan mengatakan bahwa jangan korupsi ya. Tapi faktanya koruptor itu ada yang nanggung. Misalnya ketua partai A misalnya. Ya sudah. Peluang itu ada. Dia akan ada ambasador, dia akan mengatakan bahwa untuk apa saya nggak korupsi ya? Toh saya korupsi saya tidak akan dihukum. Di situ tak masalahnya guys. Terhadap orang lain. Nah ini loh ajaran. Atau kamu nggak pernah baca ini? Nggak boleh bertengkar dalam Titus. Donitan itu pasti tahu. Yang dia masalahkan adalah ketidaksinkronan itu. Dia pasti tahu. Dia tahu semua ini pasti tahu dia. Ya. Semua agama tuh mengajarkan hal baik, cuman masalahnya ada tidak sinkronan. Ajarkan hal baik, tapi tidak ada konsekuensinya kalau ada berbuat jahat. Itu masalahnya, guys. Ketika Anda mengajarkan hal baik, tapi Anda tidak memberikan konsekuensi kalau ada berbuat jahat, artinya pengajaran Anda itu besar kemungkinan tidak sampai. Kenapa? Karena Anda buka peluang bagi dia untuk buat jahat. Karena ada yang nebus gitu, guys. 3:2 loh. Hendaklah kamu selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Mana ada ajaran diizinkan mukulin orang seenaknya. Wah ngaco kamu. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lu di bagian mana? Kristen mengajarkan kekerasan. Ya tolonglah, kalau mau nipu itu mau ya mikir dikit. Jangan kayak gitu cuy. Tapi pinter loh ini, termasuk pinter sih. Siapa ini Boris nih, Boris Bokir nih. Pinter loh dia. Dia bilang gini, ya itu bukan agamanya yang salah, itu oknumnya. Nah, kalau menurut saya nggak cuman oknumnya sengaja untuk mau menipu kamu Boris. Begini guys ya, orang itu kan punya alam bawah sadar. Saya kasih contoh berkali-kali ya. Koruptor, ketika dia dikatakan jangan korupsi, tapi dia tahu ketika dia korupsi, ada yang nanggung, dia akan bebas. Apa yang dilakukannya? Ya dia akan korupsi. Sehingga orang-orang yang punya mental memang suka berbuat jahat, dia akan enak melenggang gitu. Karena nanti ada nebus. Itu guys. Jadi jangan kira semua orang tuh baik. Orang itu guys, melihat kesempatan. Makanya dalam Islam itu kesempatan itu ditutup. Konsisten. Itu yang penting. Di Kristen kan kamu tahu sendiri ya. Emang diizinin mencak-mencak mukulin. Nah dari sini ketahuan bahwa Donditan
yang dulu bukanlah Donditan yang Kristen. Kalau dia Kristen, dia pasti tahu bahwa dia tidak boleh melakukan pertengkaran dan lain-lain seperti yang dikatakan itu. Wah. Lucu juga dirimu ini ya. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Ini penting sekali, jangan sampai kita kemakan omongan orang-orang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kita percaya omongan orang-orang yang gedaprus. Orang Jawa bilang gedaprus. Orang yang cuma omong kosong. Dia ngomong tentang kekristenan, padahal yang diomongin bukan tentang Kristen. Bukan dasar iman Kristen. Aneh kan? Ya, itu saja. Jadi guys ya, justru orang-orang kayak Donita ini cerdas. Dia tahu adanya ketidaksinkronan antara ucapan dengan efek konsekuensi. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Ketika ada koruptor atau orang yang berbuat, yang memang hobinya berzina. Hobinya berzina memang. Mencuri hobinya. Anda katakan kepada dia, bro, jangan mencuri ya, jangan berzina ya. Kenapa? Ya pokoknya jangan saja. Apakah orang ini akan tidak berzina? Tidak mencuri? Oh, itu hobinya. Apa yang menghalangi dia? Nggak ada. Kata-kata Anda itu tidak akan berguna karena dia tahu ketika dia mencuri, berzina, ada yang nembus. Jadi guys, kita tuh perlu menerapkan kata-kata dengan konsekuensi, harus nyambung. Anda jangan berzina, jangan mencuri. Kenapa? Nanti tangkap polisi. Oh iya ya. Berarti kalau saya berzina dan mencuri, ada yang nebus? Nggak ada bro. Pokoknya kalau kamu berbuat, awas ya. Kamu berbuat ini, kamu akan tanggung jawab. Dia mikir, wah nanti aku penjara nih. Tapi kalau, nanti kan bukan aku di penjara. Yang aku kan ditebus sama si siapa? Oleh Yesus. Di situ guys letak masalahnya. Makanya orang-orang yang begitu jelas itu akan keluar dari Kristen. Pasti itu. Karena mereka melihat ada ketidaksinkronan antara anjuran dengan konsekuensi. Anda menganjurkan sesuatu yang baik, tapi konsekuensinya tidak ada kalau dia berbuat jahat. Itu masalahnya guys. Sehingga membuat orang lihat ini ada kesempatan. Dan ingat, nggak semua orang baik. Ada orang jahat yang mau kesempatan. Makanya dalam Islam kesempatan ditutup. Kalau Anda nggak ada cita, kalau Anda buat jahat, Anda menanggung akibatnya. Makanya jangan buat jahat. Jadi alasan Islam itu kuat untuk orang itu buat jahat. Kristen alasannya nggak kuat guys. Sehingga orang akan lebih rentan untuk melanggarnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.